Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, pembahasan pagi ini adalah ensiklopedi tentang akidah, yaitu sekarang adalah al-istihza. Definisi istihza itu diambil dari kata Bismillahirrahmanirrahim, al-ha'u wa za'u wal hamzah. Haza'a. Artinya apa? Secara bahasa itu artinya mengolok-olok, olok-olok. Definisi istihza dalam istilah adalah huwa hamlul aqwal wal af'al alal hazli wal la'bi la alal jiddi wal haqiqah. Ujaran dan perbuatan yang dimaksudkan untuk olok-olok, tidak sebenarnya di dalamnya ada unsur pelecehan. Itu namanya olok-olok, istihza. Yastahzi'un, ada itu. Allah yastahzi'u bihim. Hukum istihza. Innal istihza billahi wa bi ayatihi wa rasulihi kullu wahidin minha kufrun la raiba fihi. Istihza kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya adalah kufrun, kekufuran. La raiba fihi, tidak diragukan di dalamnya. Jadi kalau ini lebih kepada penistaan, kalau bahasa Indonesia itu mengolok-olok, penistaan. Tapi kata nista kayaknya nggak ada di terjemah, adanya olok-olok. Allahu yastahzi'u bihim, mengolok-olok. Taqaddasa an qaulihim aw bi li'annal istihza kufrun wahdahu bidarurah. Jadi menurut kesepakatan ulama, penistaan atau mengolok-olok Allah, ya, ayat-ayatnya, ayat Quran maupun kepada Rasulnya, itu sebuah kekafiran yang menyebabkan pelakunya kufur. Al-hakikah, hakikatnya, dzalika anal istihza bihadzal umur mutalazim. Fa inna man istaja bi ayatillah allati jabi rasul fa huwa mustaj bi rasul darurah. Orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, pasti dia juga mengolok-olok Rasul, karena ayat-ayat itu kan berasal dari Rasul, ya. Kita tahunya kan dari Rasul, ya, bahwa ini ayat, ini hadis. Yang memisah-misah itu Rasul. Jadi kita terima ayat ya dari Rasul, kita terima hadis ya dari Rasul. Rasul lah yang membeda-bedakan, oh ini ayat, oh ini hadis, ini ucapanku, gitu kan. Bahwa mustaziun bi risalati hakikatan. Maka orang yang melakukan penistaan terhadap ayat-ayatnya itu sama dengan menistakan Rasul. Wa man istaza bi ayati wa rasuli fa huwa mustaziun bi. Barang siapa sebaliknya menistakan Rasul, sama dengan menistakan Allah. Karena Allah menyatakan wa may yuti'illah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul, sama dengan taat pada Allah. Nah, sekarang di Indonesia, seseorang disebut menistakan itu kalau beda agama di Indonesia.
beda agama. Contohnya si A ngata-ngatain Islam begini begitu, yang arahnya merendahkan. Dia agamanya Islam. Nah, itu nggak bisa diproses. Ya, kita kan sudah dengar kan, gale orang Islam, tapi dia menghina Islam. Nah, nggak bisa diproses. Yang bisa diproses beda agama. Saudara udah tahu kan, ada yang diturunkan jabatannya, kan beda agama. Tapi ada hari ini orang yang lebih dari dia, cuma Muslim. Gitu. Nah kalau menurut ajaran Islam, siapa saja, mau orang Islam mau bukan, kalau menghina Allah dan Rasulnya, ya sama. Dia melakukan penistaan. Kita pernah teringat apa yang pernah terjadi pada Salman Rushdie. Konon kejadian beliau itu 1988 apa ya? Saya lupa kejadiannya. Ketika dia menulis buku Satanic Verse, ayat-ayat setan. Dia menganggap ayat Quran itu ayat-ayat setan. Ya, karena ayat-ayat Quran ini seakan-akan menghipnotis pemeluknya. Nurut tadi. Suruh warawiri ke masjid 5 kali sehari semalam, nurut. Ya memang begitu, kita begitu. Kalau orang lihat itu gendeng. Namanya crazy. Bodoh dia. Nggak untung, nggak apa. Itu. Kan dia melihat dari sisi duniawi. Ya kan? Nggak ada keuntungan. Kecuali itu yang saya katakan. Masuk bawa sajadah, keluar bawa karpet. Nah, itu ada keuntungan. Ya, ada keuntungan. Kita ini warawiri, nggak ada di dunia ini satu tempat dikunjungi 5 kali sehari semalam. Tidak ada di dunia ini, kecuali masjid. Maka itu orang luar menganggap perbuatan bodoh. Perbuatan orang yang seperti kecanduan opium, ketagihan. Kita ingat itu pernah dilakukan oleh Salman Rushdie. Kemudian beliau lari ke Inggris, udah berapa tahun atau dilindungi suaka. Nah kemarin ini ada berita dalam sebuah perhelatan, beliau pidato memperkenalkan diri, lalu ditikam. Saya nggak tahu lagi kabarnya. Lalu ditikam. Itu fatwa yang belum dicabut dari Khomeini kalau nggak salah. Ya, jadi dimanapun berada bunuh. Karena kalau versi Syiah itu kan ucapan imam itu sama dengan firman. Sama kedudukannya sama dengan firman Allah. Sampai kapanpun belum dicabut. Nah, begitu juga penghina-penghina penistaan terhadap Islam itu sudah banyak. Ada perempuan yang menulis dadanya itu dengan ayat-ayat Allah, lalu dipamerkan. Banyaklah ya. Nah, kita kembali ke sini. Al-manzilah, kedudukan orang yang menista. Yu'tabaru istizabi rabbi au bid-dinil islami au birusul min azamil kufri bal huwa azamuha wa asyaddu khuturatan 'alal mar'i. Kedudukan orang yang menista baik terhadap Allah atau terhadap agama Islam atau kepada rasul-rasul itu adalah kekufuran yang paling kuat, paling berat. Dalil-dalilnya ya, dalil-dalil yang dipakai untuk menentukan bahwa posisi orang yang menista Islam itu sangat berat. Itu terdapat dalam surat 9 ayat 64. 64, 65, 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik takut ayat akan turun yang menceritakan apa yang ada di dalam hati mereka. Qul istahzi'u, katakan olehmu Muhammad, ya, istahzi'u, mengolok-oloklah kalian. Innallaha mukhrijum ma tahzarun.
Allah akan memperlihatkan, mengeluarkan apa yang kalian takutkan. Allah akan memberitahu isi hati kalian. Wala in sa'atahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika engkau tanya pada mereka, kenapa mereka begitu? Mereka akan jawab, sesungguhnya kami sekedar main-main. Oh, cuma bercanda kok. Jawabannya begitu, orang munafik. Qul, katakan oleh Muhammad, abillah wa ayatihi, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok? La ta'tadhiru, janganlah kalian beralasan lagi, janganlah beralibi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan. Nah ini tegas dari Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Islam itulah kekafiran. Wa qala ta'ala, begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan jika mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata kami beriman. Kalau ketemu dengan orang beriman, mereka menyatakan diri kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, jika mereka kembali kepada setan-setan mereka, qalu inna ma'akum, mereka akan mengatakan kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanyalah mengolok-olok. Begitu mereka katakan kepada teman-temannya. Ya, kalau sama kita, dia mengatakan kami beriman, berpihak pada kita. Kalau kembali ke sana, dia berpihak ke sana. Inilah sikap orang munafik. Dari sunnahnya, nah, itu dari ayatnya. An Ibni Abbasin anna a'ma kanat lahu ummu walad. Diceritakan ada sahabat yang buta, ya, tapi dia punya ummu walad. Tahu ummu walad? Kalau ummu walad itu bahasa Jawanya mboke bocah. Status ini diberikan kepada hamba sahaya yang sudah dinikah. Hamba sahaya, budak. Ya, jadi kalau ada tuan, majikan menikahi budaknya di zaman dulu, dan dia punya anak, maka status si ibu ini itu naik pangkat menjadi ummu walad. Tidak boleh diperjualbelikan lagi. Ini adalah bagian dari paket ajaran Islam untuk membersihkan perbudakan. Jadi Islam datang sudah ada perbudakan. Nah, ajaran-ajarannya ini, ya, salah satu konstruksinya itu untuk membebaskan perbudakan. Fakku raqabah gitu. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Fakku raqabah itu adalah memerdekakan budak sebagai perbuatan yang mulia, sehingga orang berlomba-lomba, ya, membebaskan budak, di antaranya dinikah. Ya, karena nilai orang yang merdeka kan mahal. Mahalnya nggak terjangkau, tidak terjangkau. Karena mereka punya kebiasaan tuh kalau menyerahkan mahar berkilo-kilo emas. Seperti kita berkilo-kilo kuningan gitu bagi kita. Murah bagi mereka, atau bagaimana nggak tahu. Pokoknya sampai sekarang itu, kalau orang sana tuh mau nikah itu, maharnya di luar jangkauan kita aja pokoknya. Sehingga kalau belum disentuh, contohnya itu boleh dibalikin separoh gitu kan. Nah kalau mas kawinnya kayak kita ya malu mau dikembaliin cuman berapa juta. Seperangkat alat sholat masa Qur'annya dibelah dua. 15 juz sewang. Ya malu, sejadahnya diketok jadi dua. Mereka itu berkilo-kilo. Jadi makanya kalau belum disentuh, belum sekamar, tuh boleh dibalikin seluruhnya. Contohnya itu ya. Apalagi kalau alternatifnya dari pihak perempuan.
Kita kembali ke sini. Pernah terjadi di kalangan sahabat seorang sahabat yang buta punya ummu walad. Tapi kebiasaannya buruk, ya. Tashtimun nabi, dia suka memaki-maki nabi, menista nabi. Tuh, si ummu walad ini nggak tahu diri, ya. Wa taqa'u fihi, dan menjatuhkan harga diri nabi. Menjatuhkan nabi aja. Fayanhaha, lalu dinasihati oleh suaminya, jangan begitu. Fala tantahi. Tapi dia tidak berhenti. Sudah dinasihati nggak berhenti. Wa yujazaraha, dilarang nggak mau berhenti. Falamma kanat dzata lailatin, suatu malam, ya. Ja'alat taqa'u fin nabi. Dia kembali mengulangi perbuatannya, menista nabi suatu malam. Wa tashtimuhu, dan memaki-maki. Fa akhadzal mighwal, maka suaminya mengambil golok. Fa wada'ala fi batniha, lalu dianukan ke perutnya. Wattaka 'alaiha, bahkan dilendehin. Jadi bukan sekedar ditubles gitu, bukan ditikam, tapi goloknya dilendehin. Disandarin begitu, diteken. Ya. Faqatalaha, lalu dia pun mati. Nah, tewas. Fawaqa baina rijlati tiflun. Tiba-tiba di bawah, di tengah-tengah kakinya ada anaknya. Kan udah punya anak. Tadi saya katakan ummu walad itu ada budak yang dinikah punya anak. Sudah punya anak, namanya gelarnya ummu walad. Falatakhat ma hunaka biddam. Darahnya itu sampai nyepret ke anak itu. Darah si perempuan ini. Falam asfa dzikra dzalika nabi. Pagi hari berita ini tersiar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajama'an nas, lalu beliau kumpulkan, ansyadallah rajulan fa'ala ma fa'ala li alaihi haqqun illa qama. Siapa yang melakukan semua ini, aku akan tegakkan hukum. Begitu kata Rasulullah. Faqala a'ma yatakhatan nas. Lalu di antara kerumunan yang hadir, ya, ada orang buta yang sampai ngerangsek lah gitu, ya, karena dia ada di tengah-tengah, dia berusaha ke depan. Kanat ya Rasulullah, hatta yatazalzal wa huwa yatazal hatta qada baina yaday nabi. Karena dia buta, dia tentu mengganggu banyak orang, ya. Jadi membuka barisan gitu, ya. Jadi mungkin dia pegang, pokoknya banyak yang gitu. Terganggu dengan ngerangseknya si orang buta ini untuk menuju ke hadapan Rasulullah. Lalu dia berkata di depan Rasulullah, ya Rasulullah, anna sahibuha, sayalah pelakunya, ya Rasulullah. Nah, itu sahabat tuh fair. Ya, di zaman Rasulullah itu sahabat tuh fair kalau melakukan kesalahan. Kanat tashimuka, tapi saya jelaskan bahwa penyebab saya membunuh dia ini karena dia memaki-maki engkau. Wa taqa'u fika, bahkan menjatuhkan martabatmu. Fa anhaha fala tantahi, aku sudah larang, dia enggak mau. Aku sudah coba, ya, berbagai cara gitu, ya. Dia tidak berhenti. Waliya minha ibnani, saya punya anak dari dia yang sangat bercahaya. Jadi saya sangat sayang pada kedua anaknya. Wa kanat bi rafiqah, dan dia menjadi pembantu, dia juga dekat dengan saya. Falamma kanat bariha ja'alat tashtimuka, suatu semalam dia memaki engkau dan menjatuhkan martabatmu. Fa akhadtu mighwal, lalu aku ambil golok, aku tikam perutnya dan aku tindih dia. Lalu dia pun tewas. Faqala nabiyyu, Nabi menjawab, ala asyhadu, saksikanlah saudara-saudara, inna damaha hadar, bahwa darahnya tidak qisas. Ya, maksudnya dia terbunuh itu tidak ada qisas. Paham belum sampai di sini?
Karena dia menghina Nabi, maka kisos tidak diberlakukan. Maksudnya gitu. Nah ini, jadi ini berdasarkan cerita-cerita inilah bahwa menghina Nabi, walaupun Nabinya itu beliau, ya, tapi karena menghina Nabi, bukan menghina Muhammad bin Abdullah, bukan. Bukan menghina Muhammad bin Abdullah. Kan dalam diri Muhammad ini ada dua, sebagai pribadi, sebagai nabi. Yang dihina kenabiannya. Maka Rasulullah sebagai pribadi pun tidak menolak untuk diberlakukannya hukuman. Jadi biasanya kalau beliau dihina secara pribadi, beliau ya memaafkan gitu. Tapi kalau institusi, contohnya Pak Mul jadi presiden goblok gitu. Contohnya gitu kan? Berarti kan itu menghina institusi. Tapi kalau disebut Pak Mulnya, dasar Pak Mul ya. Jadi harus dibedakan pribadi dengan jabatan. Ya, itu. Berdasarkan cerita ini, maka sanksi orang yang menghina itu tidak terampuni. Singkatnya gitu. Tidak. Rasulullah pun, yang kejadiannya pada Rasulullah pun beliau tidak menghalang-halangi. Sehingga orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang yang menghina kenabian, beliau tidak halang-halangi. Itu ya, menurut kesepakatan ulama begitu. Aqwalu ahlil ilmi, pandangan-pandangan ulama. Qala Ishaq ibnu Rahawaihi, ajmal muslimun ala man sabbala aw sabba rasulahu aw dafa syai'an mimma anzalallah aw qatala nabiyan min anbiya'i anau kafir. Ibnu Ishaq bin Rahawai mengatakan, ulama sepakat barang siapa yang menistakan Allah, menistakan Rasulullah, atau mengatakan sesuatu terhadap yang Allah turunkan, ya, atau membunuh nabi dari nabi-nabi yang ada, maka dia menjadi kafir. Wa in kana maqaran bikulli ma anzalallah, meskipun dia mengakui apa yang diturunkan oleh Allah. Ya, wa in kana muqiran bikulli ma anzal, meskipun dia ikrar mengakui semua kitab suci. Tapi kalau dia melecehkan, itu tidak bisa diampuni dosanya. Qadiyat, wa qala al-qadiyat, ulama yang bernama Qadiyat mengatakan, i'lam anna man istakhafa bil Quran, barang siapa yang melecehkan Quran, awil mushaf atau mushaf, au bisyai'in minhu atau bagian dari mushaf, au sabbaha atau memakinya, au jahadahu atau mengingkarinya, au harfan minhu, satu huruf saja dari Al-Quran, au ayat atau ayat, au kadzdzaba bihi atau mendustakannya, au bisyai'in minhu atau sesuatu, ya, sepotong saja, mimma sarabi fihi min hukmin al-khabar, hukum yang ada padanya, au asbata manafahu atau menetapkan yang enggak ada, mengadakan yang enggak ada, dan menidakadakan yang ada, ya, maka itu menjadi kafir. Kita menghina Quran, yang ada bilang enggak ada, yang enggak ada diadain, gitu kan. Contohnya 100 ayat, berapa itu kemarin? 300 ayat, dihapus dari ayat Quran. Ada 300 ayat yang mestinya dihapus dari ayat Quran. Nah itu sudah kafir lah. Ya bahasa kasarnya halal darahnya. Singkatnya gitu, halal darahnya. Wa qala Ibnu Abdul Bar, wa man syatama Allah tabaraka wa taala aw syatama rasulahu aw syatama nabiyyan min anbiya'i salawatullah wa salamu qutila idza kana mudhiran Islam bila istitabah. Barang siapa, kata Ibnu Abdul Bar, memaki Allah, memaki Rasul, memaki Nabi dari Nabi-Nabi Allah,
maka harus dilenyapkan. Idza kana mudhiran Islam bila istitaba. Kalau tidak bertobat, tapi masih ada kalaunya. Masih ada peluang ya kalau dia bertobat. Wa minhum may yaj'aluha riddatan. Sebagian ulama menyatakan orang yang seperti itu menjadi murtad dengan sendirinya. Yustatabu, diminta tobat dulu, fa intaba, kalau dia bertobat maka diterima, nah, kalau tidak ya kutilah, maka dibunuh. Jadi halal darahnya. Masya Allah ya. Tapi ya Islam nggak punya kekuatan sih. Dilecehkan kayak apa, menang baik. Ya, seperti kita tahu ada saking bencinya sama Islam di Queensland, ditembak gitu. Orang Islam tidak membalas. Karena itu dia nggak ada kata-kata pelecehan. Ada kata-kata pelecehan nggak ada ya. Kecuali di senjatanya dia tulisan apa gitu. Nggak ada kata-kata, langsung tembak gitu. Kita nggak membalas. Dunia pun tahu memang kita memang tidak menggunakan kekerasan, tidak mengajarkan kekerasan. Jadi kenapa kita ada orang yang beralasan begini, menghina atau itu kebebasan pers, kebebasan berpendapat. Tapi mengapa kalau ke agama lain kok orang lain marah? Ya, kalau dia menistakan agama lain, dia marah, dibenarkan oleh dunia. Contohlah orang menghina orang nomor 1 Katolik. Wah, coba aja kalau enggak berurusan. Kan? Nah, sekarang aja langsung disanggah, oh saya enggak ada maksud melarang berdirinya rumah ibadah. Langsung disanggah. Langsung disanggah. Coba kalau orang Islam, ya udah cukup kasih begitu. Nggak usah banyak-banyak, kan? Langsung disanggah. Karena takut. Karena mereka punya kekuatan di belakang itu banyak. Nah itulah. Jadi akan konon kerusuhan agama ya di berbagai tempat itu akan memicu orang-orang lain itu untuk simpatik. Memantik simpatik dunia gitu. Itu yang ditakuti. Kalau sudah terpantik, nah itu otomatis itu akan banyak dukungan. Itu yang ditakuti. Kalau kita mah nggak ada yang dukung, ya karena itu kalau dilakukan oleh kita ya biasa-biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin. Wa qala Ibnu Abdul Bar wa man syatamallah, itu sudah tadi ya, sudah. Wa qala Ibnu Qudamah wa man sabballah ta'ala kafara. Kata Ibnu Qudamah sama orang yang memaki Allah adalah kufur. Sawa'un kana mazihan au jadan, baik dia bercanda atau sungguhan atau serius. Wa kadzalika man istahza'a billahi ta'ala au bi ayati. Begitupun orang yang menghina, melecehkan, menistakan Allah, menistakan ayatnya atau rasulnya atau kitab-kitabnya. Tadi ayatnya sudah ya, surat 9 ayat 64 sampai 66. Ya dzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Ada orang mengatakan, setahu saya semua kitab suci itu tebal. Setahu saya Islam itu melarang yang enak-enak. Kata siapa saya bilang melarang yang enak-enak? Melarang yang haram. Gitu kan. Yang haram itu yang nggak boleh, bukan yang enak-enak. Jadi babi nggak boleh itu bukan karena enak, karena haram. Ya harus dimengerti. Dan kalau di inventarisasi cuma sedikit saja. Yang nggak boleh itu cuma sedikit sebenarnya. Dan itu diakui dunia, bahwa apa yang dilarang itu memang tidak baik. Contohnya minuman keras,
berzina, membunuh, begal, ya, merampok, itu kan hal yang tidak baik. Maka hukumannya berat. Tapi ini harus bisa dibedakan antara penghinaan, jadi kita harus teliti baik-baik antara penistaan dengan kebebasan berpikir ya. Jadi kalau orang lagi belajar, dia bebas berpikir, dia mikir begini-begini. Dia ungkapkan, nanya, yang nggak boleh dianggap suatu penghinaan. Boleh jadi dia nggak tahu. Contohnya begini, ada orang datang ke rumah saya, tahun berapa nggak tahu, orang Pamurawi, anak-anak kita. Setelah dia kuliah mengatakan, dia mampir ke rumah saya, dia mengatakan begini, "Pak Ustadz, Allah itu ada karena ada kita." Allah ada karena ada kita. Kan saya heran, kok bisa ada Allah karena ada kita. Lah iya, kapan kalau nggak ada kita, siapa yang manggil Allah? Kalau tidak, ini kan sebuah kebodohan sebenarnya. Lalu saya jawab begini, bagaimana kamu tahu bahwa nggak ada yang manggil Allah, padahal kamu nggak ada? Memang kamu doang yang bisa mengucapkan Allah. Kok kamu tahu persis tidak ada Allah kalau tidak ada kamu? Emang kamu tahu persis dari mana? Kamu nggak ada kok bisa mikir. Nah ini pengandaian-pengandaian ini. Ya, jadi apa ya istilahnya memainkan kata-kata supaya mendapat perhatian orang. Kalau kita menganggap Quran kitab suci justru harus banyak dibaca. Jadi lecek, ditulis, dicoret-coret, dimaknai. Karena dalam rangka belajar nggak masalah. Kalau kita nyoretin, begini, menghina. Tapi kalau dicoret ini maknanya nggak ngerti, kita kasih makna, nggak ada masalah. Nah di dunia santri begitu. Memang di dunia santri begitu. Saking takut salah, Quran tidak dijadikan objek pembelajaran. Kecuali baca. Ya, orang-orang santri itu takut, santri-santri takut salah gitu ya maknanya. Jadi dia nggak berani ngemaknain, padahal penting buat kita ini. Kalau kita nggak ngerti, dilingkarin aja. Kita cari maknanya. Nggak ada masalah kalau buat agenda bahan pembelajaran, nggak masalah. Wa yambagi ala yaktafiya minal hazi'i bidzalika bimunjaril Islam hatta yu'addaba adaban yajziruhu an dzalik. Orang Islam tidak cukup ya dengan mengakui Islam saja, tapi harus dididik. Ya, harus diadabkan. Ya, harus dilatih menjadi orang yang beradab. Fa inna idza lam yaqtami min sabar, karena boleh jadi dia nggak tahu apa yang dia ucapkan itu udah merupakan penistaan. Ya, contohnya ada angin, dia ngomong kurang ajar, angin, hujan menghalangi kepergiannya, kurang ajar. Contohnya gitu kan, maki-maki. Padahal dia berarti maki-maki Allah. Nah, ini ketidaktahuannya ini karena kurang ilmu. Wa qala Ibnu Taimiyah inna saballah aw sabbar rasul kafara zahiran. In saballah, jika ada orang yang memaki Allah atau menistakan rasulnya, berarti dia sudah kufur zahiran wa batinan, secara lahir batin. Sawan kana sab ya'taqid dzalika muharram aw mustahilan lahu. Baik yang memaki itu meyakini itu diharamkan ya atau halal. Aw kana zahilan an i'tiqadihi, atau dia zahilan itu tidak sadar. Hadza madhhabu fuqaha wa sairu ahli sunnah al-qailin bi anal iman qaulun wa amal. Ini adalah pendapat semua ahli fikih, ya, ahlu sunnah wal jamaah, yang mengatakan iman tidak cukup ucapan, tetapi membutuhkan tindakan. Ya, iman tidak cukup ucapan, tetapi membutuhkan pembuktian. Yang nggak beda dengan akad nikah lah. Setelah akad nikah, maka wanita yang tadinya bukan muhrim, maka menjadi istri. Tapi kalau cuma akad saja, setelah itu tidak dinafkahi, tidak diperhatikan, apa bisa dikatakan dia seorang suami? Ya sama dengan begitu.
Ya, sebab kita juga selaku muslim ini adalah bertransaksi dengan Allah. Kita harus mengakui itu. Bagian-bagian al-aqsam. Yumkinu taqsimul istiza bihasbi muta'alaqi ila salasi aqsam wa likulli qismin suwarun tuwaddihuhu. Setidaknya dalam masalah penistaan ini ada 3 macam. Ya. Pertama, al-istihza'u billahi tabaraka wa ta'ala, menghina, menistakan Allah. Bagaimana menistakan Allah? Ittihadzal syuraka ma'allah ta'ala, yaitu menjadikan sesuatu sebagai tandingan. Ya, di satu sisi dia muslim, tapi di sisi lain dia percaya pada dewa-dewa, percaya pada dedemit-dedemit, percaya kepada hal-hal yang menurut dia sakti. Nah, ini menganggap ya Allah punya tandingan. Li'anna syirka hatmun li haqqi rububiyah, karena syirik itu menghancurkan hak rububiyah. Kal wasfil Yahudi la'anahu bi annahu faqir. Seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, ya, mereka mengatakan Allah itu miskin. Wa anna yadahu maghlulah, dan tangan Allah itu terbelenggu. Nah, ini ya, kata orang Yahudi, Allah itu miskin karena Allah meminta kepada pemeluk agamanya untuk memberikan sedekah. Ya. Apa dalam Quran tuh? Ya, suruh sedekahlah. Anut imu. Apa itu? Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang Allah beri makan? Berarti Allah miskin. Qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Mereka berkata Allah itu fakir, kita kaya. Karena Allah menyuruh kita nyumbang. May yuqridallahu qardan hasanan, siapa yang mau meminjami kepada Allah dengan pinjaman yang baik, nah Allah aja butuh pinjaman, berarti kere. Nah, gitu yang dikatakan oleh orang Yahudi. Wa qaqali ghulatul mulahhadah al-halu hululiyah bi anna rabb abdun wal abdu rabbun. Begitu juga ada sebagian orang yang menganggap manunggaling kawula lan Gusti. Allah terserah saya, apapun yang menjadi tindakan saya adalah tindakan Allah. Jadi Allah tergantung pada dia. Nah, ya, nah, itu penghinaan. Wa anna huwal asyik wal ma'syuk, qala Allah ta'ala an qaulihim quluwan kabira. Wa kastizain nas bil Qur'anil Karim alladzi huwa kalamullah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga penistaan terhadap Quran. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal itu pernah dipenjara karena beliau dipaksa untuk mengatakan Quran itu adalah hasil kebudayaan manusia. Ya, memang bagi kita juga belum tentu kita paham. Seperti mushaf ini. Mushaf ini kalamullah. Nah, itu sudah ditetapkan. Mushaf ini kalamullah. Bagaimana keyakinan kita? Kita tahu mushaf ini keluaran dari pabrik. Ya kan? Keluaran dari percetakan. Bagaimana kita bisa meyakini Quran ini kalamullah? Itu bagaimana? Nah, ini yang kita harus pahami. Jadi ketika Quran itu, mushaf itu dibaca, saudara, seperti yang saya ceritakan, kita punya kain merah dan putih, contohnya gitu kan? Kita punya kain merah dan putih. Kita yang beli, kita meterin, lalu kita jahit ukurannya, panjangnya, ya, lebarnya 2/3 kali panjang. Ya, kita satukan merah dan putih. Lalu kita injek-injek. Prajurit, polisi marah. Bisa nggak kita beralasan, kenapa kamu marah? Punya kain saya. Bisa nggak begitu? Nah itu sama dengan ini, sama dengan kertas. Contohnya kita punya kertas kosong, lalu kita tulis Quran, ayat Quran, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Lalu kita injek-injek.
Kertas-kertas saya, yang nulis saya. Nah itu Quran, katanya. Gimana nih? Nah Quran yang nulis saya, katanya. Nah itu, pemahamannya itu harus salah. Ya. Bahwa ketika kita tulis itu Quran, itu kalamullah. Jadi ketika diucapkan oleh teman kita, yang keluar dari mulut itu kalamullah. Nah, bisa nggak kita sampai keyakinan seperti itu? Jadi jangan kita punya paham Allah akan bicara kepada kita. Karena Allah hanya akan bicara kepada Nabi. Mau bicara kepada Nabi pun lewat malaikat Jibril. Lewat malaikat Jibril. Muhammad, nih ada pesan dari Allah. Rasulullah terimanya begitu, bukan Allah ngomong langsung. Nah, waktu Isra Mi'raj baru. Kalau kepada Nabi Musa ya bicara langsung, tapi kepada Nabi kita itu lewat malaikat Jibril. Ya, tidak boleh ada keraguan pada diri Rasulullah bahwa malaikat Jibril jangan-jangan penyimpangan ini. Nggak bisa begitu. Pernah Rasulullah kan ketika beliau diminta oleh Allah menikahi mantan istri dari anak pungutnya, yaitu Zaid, beliau menunda karena itu merupakan aib. Masa istri dari anak sendiri dinikah? Itu akan tersiar begitu. Tapi Islam mengajarkan pembatalan adopsi. Tabani. Ya. Tidak boleh ada adopsi. Adopsi tetap aja yang bukan ada hubungan biologis, tetap aja anak orang. Jadi tidak berlaku ini, haram. Nah, Rasulullah diminta untuk menjadi contoh. Pernah ditunda oleh Rasulullah. Nggak dilaksanakan. Turun ayat. Ya, langsung yang memberikan ancaman kalau tidak dilaksanakan. Nah, kita lanjut. Hal-hal yang menyangkut tentang istihza. Sifatul istihza tadi sudah dijelaskan ya, ada 3 ya. 1 kepada Allah, yang kedua kepada agama. Wa min suwari zalika ibadatun nasara lisalib min dunillah wa ingkar kufar wal musyrikin lil ba'thi wan nusyur yaumal qiyamah. Salah satu bentuk istihza terhadap agama adalah ibadahnya sekelompok orang terhadap salib. Salib bandul tuh. Itu dijadikan Tuhan, diberhalakan. Ya, sehingga dia kalau berdoa membentuk angka salib. Ya, kalau orang berhasil kita lihat tuh pesepak bola berhasil dia pasti kalau mau berdoa membentuk salib. Atas sini gitu. Dia baru berdoa. Ini penghinaan sebenarnya. Ya menurut versi kita, menurut versi dia pemuliaan. Yang ketiga, istihza' birusul. Penghinaan, penistaan terhadap Rasul dan pengikut-pengikutnya. Nah, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Ya, ini terdapat dalam surat 11 ayat 38. Wa yasna'ul fulka. Satu saat Nabi Nuh mendapat perintah dari Allah untuk membuat perahu, bahtera. Wa kullama marra alai mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Ketika kaumnya melintas melewati Nuh, beliau lalu mereka menghina. Ya. Lalu Nabi Nuh mengatakan, intas kharumina, jika kalian melecehkan kami, fa inna naskharu minkum, nanti kami akan melecehkan kalian. Kama taskharun, sebagaimana hari ini kalian menghina kami. Dan memang ada perilaku-perilaku aneh dari para nabi-nabi ini. Kenapa? Karena Nabi Nuh bikin perahunya itu, bahteranya itu di atas gunung. Ini kan suatu aneh itu keanehan. Biasanya namanya nelayan itu bikin perahu mah dekat-dekat pantai. Ini mah di atas gunung. Begitu ditanya, Nuh, memang nanti bagaimana banjirnya itu? Keluarnya dari mana? Dari dapur katanya. Wah, ini lebih aneh lagi. Tapi kemudian terkuak ilmu pengetahuan tuh. Ketika air begitu banyak turun, maka tanah ini akan jenuh. Tanah jenuh. Saking penuhnya udah kerendam gitu. Maka
akan keluar dari sisi-sisi tanah, pori-pori tanah. Seperti yang pernah terjadi di banjir Jakarta. Ya, air itu bukan dari jalanan, tapi juga dari pori-pori keramik. Karena udah jenuh. Nah, itu tersingkap itu. Nabi Nuh menjelaskan nanti keluarnya dari pemanggangan roti. Kan ada tunggu tuh. Nah itu keluar dari situ. Jadi ini kan menurut mereka, wah ini Nuh ini kayaknya udah nggak waras kayaknya. Itu mereka melakukan penghinaan. Sehingga bahteranya itu konon ya, bahteranya itu sampai diberakin sebelum jadi. Nah maka Allah balas, Allah menimpakan penyakit yang tidak sembuh kecuali dengan kotoran. Akhirnya mereka ngambilin kotoran sendiri, jadi bersih sendiri. Jadi dengan kotoran itulah baru bisa sembuh. Ya, itu. Jadi Allah menghukum mereka seperti itu. Masailu muta'alliqah sifatul istijabila bil mustajin istajallah biman yastahzi bil mu'minin. Tapi Allah kemudian juga menyatakan dalam surat Al-Baqarah 15, ya, Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan mengolok-olok mereka. Kalau mereka mengolok-olok Allah, ini hal yang wajar. Tapi mengapa ada kata-kata Allah mengolok-olok mereka? Apakah sikap olok-olok yang bersumber dari Allah ini layak diberikan? Nah ini, kalau menurut manhaj salafus saleh, kita harus terima apa adanya. Ya, jadi kalau ayat mengatakan Allah mengolok-olok mereka, ya sudah kita terima. Masa sih Allah mengolok-olok? Kayaknya nggak wajar. Maka oleh sebagian ulama dipalingkan artinya. Allah menghukum mereka. Nah, sama dengan ini, ayat 9, surat 9, ayat 79. Fayaskharuna minhum. Lalu mereka melakukan penistaan kepada kaum mukminin. Sakhirallahu minhum. Maka Allah pun menistakan mereka. Surat 9, ayat 79. Apa layak sifat-sifat seperti ini pada Allah? Ya. Nah itu karena Allah yang bicara, ya kita serahkan pada Allah. Itu menurut manhaj salafus salih. Sebab kalau kita palingkan artinya, takut salah gitu loh. Karena kita nggak tahu sifat sebenarnya dari Allah ini bagaimana. Kok Allah makarallah, wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar. Masa ya Allah berbuat makar? Nah ini, dalam menafsirkan ayat-ayat seperti ini, ulama manhaj salafus salih itu berhati-hati, diserahkan pada mana aslinya. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Allah punya tangan. Gitu, kayak gitu tuh. Punya enggak ya? Kan begitu mikir, karena kita nggak bisa tanya kan? Kata manhaj salafus salih, ya sudah terima apa adanya. Berarti Allah punya tangan. Tapi tangannya seperti apa? Kita nggak boleh merekayasa. Kita serahkan pada Allah. Nah, itulah manhaj salafus salih. Jadi tidak boleh dikiaskan, tidak boleh dianggap majas. Nah, itu akhir dari pembahasan tentang istihza. Maksudnya Allah memberikan sanksi pada kita, kita hidup menjadi nista gitu. Nanti dinistakan. Kalau orang menistakan Allah, nanti Allah akan buat suatu kondisi, dia akan malu karena perbuatan hinanya. Gitu, kalau kita menghina Islam, suatu saat nanti kita dipermalukan oleh Allah. Kepelang kata orang sini. Ada saatnya kita jatuh, memalukan nanti. Karena gara-gara kita menghina Allah. Banyak sudah kejadian, Pak, yang menimpa manusia-manusia yang menghina Islam, nanti satu saat dia hidup terhina. Gitu. Sehingga banyak yang kemudian tobat. Begitu dia sadar, oh ya benar. Jadi orang masih mengira Islam ini buatan Nabi Muhammad gitu. Sehingga kalau kita hina, kita lecehkan seperti kita melecehkan manusia biasa gitu. Dianggapnya begitu. Sehingga banyak kejadian orang tergantung niatnya ya.
Kalau orang melakukan suatu tindakan karena benci pada Islam, suatu saat pasti Allah akan balas. Yang kita nggak tahu model balasannya seperti apa. Bisa saja dia kan saking pinternya sembunyi begini sembunyi, tapi Allah akan buka. Nah itu, kalau di zaman Nabi Muhammad, ini yang dilakukan oleh orang munafik. Mereka di depan Nabi baik-baik saja, begitu mereka berpaling, ya, mereka berkata pada teman-temannya, yang kami lakukan itu hanya sekedar olok-olok. Nah, nanti satu saat Allah akan memberitahu apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi inilah ya apa yang ditakuti oleh orang munafik. Rasulullah memberitahu mereka niatnya begini. Tahu. Kalau kita sekarang kan nggak tahu ya, nggak punya pengetahuan tentang itu. Jadi kita ya itu Pak. Jadi caranya itu ada tersendiri ya, yang kadang-kadang di luar nalar gitu, di luar logika bisa kejadian seperti itu. Ya contohnya kalau ada penegak hukum melecehkan hukum, satu saat dia akan kebanting sendiri gitu. Dia sendiri akan melecehkan hukum, dipermalukan dengan melecehkan hukum. Contohnya begitu. Ya makanya urusan menista atau tidak, ini sangat tergantung kepada itikadnya. Maksudnya yang ada di dalam hati mereka. Karena ini kan perbuatan hati. Ya. Tapi kita bagaimana? Makanya kita harus bisa menghadirkan orang itu, nggak boleh main hukum. Ya, begitu kita dengar begitu, lalu kita bisa mengatakan langsung menjudge bahwa dia adalah menghina. Belum tentu, kita harus tanya dulu, maksudnya apa? Gitu. Khawatirnya dia salah ngomong, gitu kan? Itu gitu. As-salatu khairum minan naum. Gitu. Makanya kho-nya itu harus tandas, sebab kalau kho-nya tidak tandas itu nanti membingungkan. Artinya membingungkan. Khairun itu. Khairun artinya membingungkan. Khairun lebih baik. Salat itu lebih membingungkan daripada tidur. Gara-gara kho-nya dibaca ha. Ha itu khair, membingungkan. Ini harus tegas. Khairum minan naum. Harus begitu. Nah, di tempat-tempat yang riskan itu harus membutuhkan ketegasan. Seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau haknya dibaca ka, itu jadinya belek. Belek itu milik Allah, Tuhan semesta alam. Itu kan penistaan itu. Alhamdulillah contohnya gitu. Baca alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Makanya nggak boleh al-fatihah. Karena itu fatihah. Dibacanya kak, nanti kebablasan alhamdulillah. Nggak boleh nanti kebablasan alhamdulillah. Alhamdu itu belek. Masa belek milik Allah? Padahal segala puji milik Allah maksudnya. Maka kalau ada orang mengatakan alhamdulillah, kita harus sidang dulu. Apa maksudnya? Memang Anda tahu artinya enggak? Gitu kan. Harus ditanya. Nah, kalau nggak tahu, oh ya itu perlunya makhraj ya. Makanya perlu belajar makhraj ini usia masih muda. Karena kalau telat, pita suara kita ini sudah kaku. Nggak bisa diperbaiki sampai kapanpun. Itu yang menyebabkan kenapa makhraj itu harus dari kecil. Saya terus terang aja beruntung, saya muslim umur 16 tahun. Mungkin Allah takdirkan masih bisa masih bisa digoyang lah. Yang nggak bisa kan saya masih medok. Karena bekas keliling-keliling Jawa kan. Nomaden namanya. Tidak di satu tempat. Saya pernah di Cilacap, pernah di Sidarja, pernah di Karanganyar,
lalu ke Bandung, Sunda. Nggak hilang-hilang medok. Ada orang ngewadani ya, biarin. Nggak bisa dibetulin. Tapi untungnya makhrajnya tertolong. Karena saya belajar dari orang-orang yang galak-galak semuanya. Kiai-kiai itu galak-galak. Maka nggak dibolehkan ngelagu. Kalau ketahuan saya ngelagu, marah kiainya. Saya nggak ngerti itu. Padahal ayat Quran tuh boleh dilaguin. Setelah saya belajar ya. Tapi karena fokus ngelagu, nanti panjang pendeknya salah. Itu yang dikhawatirkan oleh beliau. Tapi kalau kita udah tahu panjang pendeknya, kan nggak boleh begini. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan nggak boleh begitu. Dol. Ini 6 ketukan. Dol. Lin. Linnya ini bisa 2, bisa 4, bisa 6. Waladdallin. Bisa begitu. Lin. Bisa panjang sekali. Kan ada aturannya. Ada imam yang begitu. Waladdallin. Ya saya jawabnya amin. Ya kan? Kan kita amin. Jangan dikira nggak salah itu. Respon salah artinya salah. Contohnya amin. Salah itu. Karena amin dengan amin beda artinya. Beda pula dengan amin, beda. Kalau panjang amin itu yang kabulkan oleh Allah. Kabulkanlah doa kami. Istajib doa'ana. Tapi kalau amin yang dipercaya arti. Amin dipercaya. Percaya saya. Amin. Amankanlah saya. Itu artinya begitu. Beda-beda artinya. Jadi panjang pendek pun diatur. Jadi panjang pendek dalam bacaan itu berpengaruh pada makna. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan kita selaku muslim ya bisa memuliakan Islam ya. Izil Islam wal muslimin, memuliakan Islam dan kaum muslimin. Kalau menurut istilah Haji siapa itu? Saya lupa yang punya Wali Songo. Dia mengatakan mengharumkan Islam. Bagaimana upaya kita mengharumkan Islam? Jangan menistakan Islam. Ya. Islam bisa tegak atau tidak, itu tergantung pada kita. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, ya Islam tidak lebih sebagai kitab suci dan hadis Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menganugerahi masa depan yang cerah kepada putra-putri kita, anak cucu kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.